tentang integral tertentu. Ya, apakah materi sudah bisa dilihat di layar, Mas Mbak? File PDF-nya sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Oke. Masih muter-muter. Oh iya, ya nanti Mbak Madana atau Mbak Emi nanti saya akan tanya ya, silakan salah satu jawab saja. Nanti yang lain kalau ada yang misal kurang jelas, sinyalnya kurang bagus, nanti disampaikan. Maksudnya tuh tidak putus-putus atau yang lainnya silakan disampaikan. Nah, jadi di pertemuan ketiga kalkulus dasar 2 ini masih tentang lanjutan dari integral ya. Kalau kemarin kan pertemuan 2 kalian belajar integral tak tentu ya, di mana dia masih tidak ada batas-batasnya sehingga hasilnya masih umum. Jadi masih memuat konstanta C. Nah, tapi kalau integral tertentu di sini dia hasilnya sudah angka. Jadi tidak lagi ada C-nya, tapi sudah hasilnya angka, bukan fungsi gitu. Nah, idenya awalnya kenapa muncul integral tertentu, yaitu kalian ingat lagi pada saat pertemuan 1, saat mencari luas daerah di bawah kurva F, yang dibatasi oleh X sama dengan A sampai X sama dengan B dengan menggunakan metode Riemann, pertemuan 1. Kan kalian caranya mempartisi ya, dari interval A sampai B kalian partisi sebuah persegi panjang yang sama ya lebarnya. Nah, dari suatu fungsi Y sama dengan Fx di mana batasnya dari A sampai B. Dulu kalian mencari luasnya dengan cara melimitkan n menuju hingga dari sigma Fx kali delta X. Fx-nya adalah tingginya, delta X itu adalah lebarnya. Kalau dijabarkan menjadi limit n menuju hingga Fx kali delta X tambah Fx2 kali delta X dan seterusnya. Nah, saya dari situ ya, kita bawa ke definisi ya. Artinya tuh kita sambungkan dengan konsep integral. Luas daerah, kita sambungkan dengan konsep integral di mana misalkan F-nya itu terdefinisi pada interval A sampai B. Jadi maksudnya terdefinisi itu nilainya ada. Nah, kemudian kita bagi interval tersebut menjadi n subinterval dengan lebar yang sama yaitu delta X. Waktu itu sudah saya tuliskan rumusnya yaitu adalah B min A per N. Di mana nanti suku-suku atau titik-titiknya itu adalah ada X1, X2 sampai Xn yang merupakan titik-titik akhir dari masing-masing subinterval ya. Jadi ilustrasinya di sini. Nah, nanti di setiap ini tuh ada X1 nih, X2, X3, X4. Nah, garis-garis itu. Kemudian nanti integral tertentu F dari X sama dengan A sampai X sama dengan B itu disimbolkan dengan integral dari A sampai B Fx dx yang sama dengan limit ya sigma dari Fx delta X ya. Itu ini nilainya ada jika limitnya ada ya. Nah, kemudian jika hasilnya ternyata ada, maka dapat dikatakan bahwa F dapat diintegralkan atau integrable ya. Jadi fungsi itu punya integral gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke teorema dasar kalkulus, di mana teorema ini adalah yang menghubungkan atau mengaitkan pertemuan kemarin dengan pertemuan hari ini, yaitu integral tak tentu menjadi integral tertentu begitu, di mana tinggal ditambah batas. Nah, teorema dasar kalkulus di sini mengatakan, misal f itu adalah fungsi kontinu pada a, b, dan misalkan saya punya gx-nya sama dengan integral dari a sampai b fx dx, maka g aksen x itu sama dengan fx. Di mana g aksen itu adalah turunan dari g itu sama dengan, nah turunan dari integral kan hilang sehingga sama dengan f karena integral merupakan anti turunan. Kemudian di sini integral dari A sampai B fx dx itu sama dengan hasilnya adalah f besar X
dari A sampai B, di mana nanti caranya adalah tinggal FB dikurangi dengan FA. Dengan F adalah hasil integral atau anti turunan dari fungsi F. Dengan F besar aksen itu adalah F. Jadi kalau F kecil itu adalah fungsi yang diintegralkan, tapi kalau F besar itu adalah hasil dari integralnya. Oke, sebentar ya. Silakan dipahami sekilas dulu. Sebentar. Oke. Ayo, ayo. Rumah Simba kok. Rumah Simba dulu. Ya. Ya, Mas Mbak, sampai di sini bisa dilanjut ya? Oke. Saya ulangi lagi teorema dasar kalkulus. Jadi intinya itu bahwa integral itu adalah anti turunan, kebalikan dari turunan. Jadi kalau ini ada integral diturunkan ya hasilnya hilang integralnya, tinggal fungsi fx. Yang kedua bahwa f kecil itu adalah fungsi yang diintegralkan, f besar itu adalah hasil dari integralnya. Maka nanti rumusnya adalah tinggal fb dikurangi fa. Nah, proses mengintegralkan dari f ke f besar itu pakai rumus yang minggu lalu ya, menggunakan integral tak tentu. Cuma nanti bedanya di sini masih dilanjut ya, tapi tidak plus C, di mana batas atas nanti dikurangi dengan batas bawah. Ya, sebagai contoh ilustrasinya ini Mas Mbak. Saya punya integral dari 0 sampai 1 x kuadrat dx. Nah, kemarin kan kalian sudah bisa mengintegralkan ini. Nah, integralkannya apa? Menggunakan rumus kemarin, yaitu adalah jadi x pangkat 3 dibagi 3. Nah, dari 0 sampai 1 batasnya. Habis itu kalian masukkan batas atas dulu kurangi batas bawah. Berarti jadi 1 pangkat 3 dibagi 3 dikurangi 0 pangkat 3 dibagi 3. Jadi hari ini tuh ketambahan ini nih, ketambahan batas. Kalau kemarin kan integralnya polos, tidak ada batas atas, tidak ada batas bawah. Jadi langsung hasilnya kemarin x pangkat 3 per 3 plus C. Tapi kalau sekarang tidak pakai C lagi karena sudah ada batasannya yaitu 0 sampai 1. Sehingga batas atas dikurangi batas bawah, nanti hasilnya adalah sepertiga. Oke ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah contoh soal yang waktu pertama banget kita bertemu itu adalah mencari luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dari 0 sampai 1. Ya, sebenarnya loh yang pakai left endpoint sama right endpoint. Kan waktu itu dicari juga hasilnya sepertiga yang pakai cara itu. Nah, mulai sekarang kalian pakai integral saja untuk mencari luas. Yaitu caranya tinggal kalian masukkan ke rumus integral dari A sampai B fx dx ya. Caranya seperti ini. Hasilnya sama, sepertiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat ya. Nah, nanti untuk sifat-sifat dari integral tertentu, yang pertama, kalau saya punya integral dari A sampai B fx dx, itu nanti sama dengan minus ya, integral dari B sampai A. Jadi dibalik batasnya. Yang tadinya A sampai B, ini jadi B sampai A, tapi ada minusnya. Fx dx. Sebagai contoh ya, ketika saya punya integral dari 0 sampai 1 x kuadrat, tadi kan sudah dicari juga yang atas, hasilnya kan sepertiga. Ya, proses integral ini. Tapi kalau saya misalkan ya, dari integralnya dari 1 sampai 0, hasilnya nanti min sepertiga. Nah, cuma negatifnya dari yang atas. Jadi, memang integral 0 sampai 1 itu adalah negatif dari
Negatif sepertiga yaitu sepertiga. Jadi negatifnya kalau tandanya dibalik, tapi fungsinya sama ya, sama-sama X kuadrat, itu jadi minusnya. Nah itu sifat yang pertama, itu diingat-ingat. Kemudian yang nomor 2, kalau integralnya itu batasnya sama, yaitu A sampai A fx dx, itu hasilnya 0. Saya punya contoh, misalkan integral dari X kuadrat, di mana batasnya itu adalah 0 sampai 2 sampai 2. Ini kan sama batasnya, langsung saja tidak usah dikerjakan sebenarnya. Langsung hasilnya 0. Nah, tapi kalau mau dikerjakan ya ini caranya. Ini juga hasilnya sama dengan 0 ya. Oke. Ya, bisa dipahami Mas Mbak? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut dulu. Kalau kalian ada pertanyaan silakan ya, boleh memotong atau bertanya langsung. Kemudian nomor 3, integral dari konstanta, kemarin kan Cx plus C gitu ya ibaratnya ya. Nah yang ini juga tinggal kalian batas atas kurangi batas bawah nih, dikali dengan C. C kali batas atas kurangi batas bawah. Itu kalau mau pakai rumus. Kalau pakai cara biasa, berarti jadi apa? Integral 3 sampai 5 dari 4 dx, kan nggak ada x-nya. Maka jadi 4x dari 5 sampai 3. Nanti 4 kali 5 dikurangi 4 kali 3. Berarti 20 kurangi 12, hasilnya 8. Kalau mau langsung pakai rumus yang ini boleh ya. Jadi 4, C-nya kan 4. Nah, B-nya kan 5. 5 dikurangi 3. Kan 2. Berarti 4 kali 2, 8. Begitu. Oke, kita lanjut. Ini sama sifat dari integral yang penjumlahan sama dengan yang integral tak tentu kemarin. Jadi kalau ada penjumlahan fungsi ya masing-masing diintegralkan gitu ya. Jadi integral dari f ditambah integral dari gx. Nah, batasnya sama. Nah, mengerjakan ini sebenarnya tidak selalu harus menggunakan sifat ya. Artinya kalian bisa langsung kerjakan secara biasa aja. Contohnya tuh misal saya punya ini. Integral dari 1 sampai 2, 8x plus 3. Berarti kan 8x-nya itu adalah si fx, 3-nya itu gx. Ini kan penjumlahan fungsi. Berarti kan langsung aja kalian masing-masing integralkan. Berarti 8x kuadrat per 2 ditambah dengan 3x ya. 3 diintegralkan 3x. Nah, kemudian dimasukkan ya. Sehingga jadi 8 per 2 kan 4. 4x kuadrat plus 3x. Dimasukkan 2 sama satunya. Dimasukkan 2 dulu. Sehingga 2 pangkat 2 kan 4 kali 4, 16. Ditambah 3 kali 2 jadi 22. Dikurangi dengan 4 kali 1 kuadrat tambah 3 kali 1, 7. Berarti 22 dikurangi 7 hasilnya 15. Oke, itu nomor 4. Kemudian yang nomor 5, sifat nomor 5. Nah, ini perkalian konstanta dengan fungsi ya. Jadi kalau saya punya integral dari A sampai B C fx dx, itu kan sama dengan C integral dari A sampai B fx dx. C-nya keluar. Nah, ini sebenarnya sama ya dengan yang kemarin pada saat kalian belajar di integral tak tentu. Bedanya ini ada lanjutannya memasukkan batas atas kurangi batas bawah, wis gitu aja ya. Jadi di sini 0 sampai 2 dari 6x kuadrat dx itu sama dengan 6x pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 2. Berarti kan jadi 6 bagi 3 kan 2. Berarti 2x pangkat 3 dari 0 sampai 2. Sehingga dimasukkan 2-nya dulu. Berarti 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 0 pangkat 3 ya, sehingga diperoleh 16. Kemudian begitu juga yang pengurangan ini nomor 6. Sifat nomor 6 yang pengurangan juga sama kayak penjumlahan, cuma ini bedanya minus aja. Nah, sehingga jadi diperoleh integral dari 4x min 5 itu 2x kuadrat min 5x. Setelah itu dimasukkan batasnya. Batas atas dulu dimasukkan 2-nya. Kemudian dikurangi dengan batas bawah gitu. Sehingga diperoleh min 2 dikurangi min 3 yaitu plus 1. Kemudian yang nomor 7 ya. Ini ada sifat yang nomor 7 itu kalau saya punya A sampai C, C sampai B, maka sama aja A sampai B. Jadi C-nya seolah-olah kecoret. Ya. Oke. Ini tapi harus sama fungsinya yaitu sama-sama fx.
Sebagai contoh, integral dari 0 sampai 1 x pangkat 3 dx ditambah 1 sampai 2 x pangkat 3 dx. Nah, ini kan sama-sama x pangkat 3. Maka bisa langsung, jadi 0 sampai 2 ya, satunya dicoret tuh. 0 sampai 2 dari x pangkat 3 dx yang sama dengan x pangkat 4 per 4, ini hasil integralnya. Kemudian dimasukkan batas atasnya 2, batas bawahnya 0, sehingga diperoleh 16 per 4 atau hasilnya adalah 4. Kemudian di sini bisa juga pakai cara lain yang ini. Kalau ini caranya itu adalah kalian integralkan masing-masing ya. Yang 0 sampai 1 diintegralkan hasilnya apa gitu. Yang 1 sampai 2 diintegralkan sendiri-sendiri nih. Nah, diperoleh hasilnya juga sama, yaitu 4 ya. Kemudian yang terakhir ini ada sifat-sifat dari integral pertidaksamaan yang intinya kalau f-nya itu positif, nah untuk A sampai B, Screen-nya hilang. oh iya, sebentar ya. Oke, sudah terlihat lagi, Mbak? Belum Pak. Saya padahal sudah share screen. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Jadi sifat lain tuh kalau f-nya positif, kemudian di mana x-nya itu dari A sampai B, maka integral dari A sampai B fx dx itu lebih dari 0 juga. Kalau f-nya lebih dari 0, maka integralnya itu juga hasilnya lebih dari 0. Nah, kalau saya punya f lebih dari g, integralnya juga sama, lebih dari g juga integralnya. Kalau saya punya m kecil di antara f-nya itu di antara m kecil sama m besar, maka nanti juga caranya itu adalah tinggal integral dari f itu di antara m kali b min a dan m dikali b min a. Ya, ini sifat-sifat ini bisa digunakan ya.